Duduklah sejenak dan dengarkan hati Anda. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda berada di ambang sesuatu yang besar, di ambang sebuah transformasi dramatis? Namun Anda tidak kunjung melompat. Anda punya rencana bisnis yang brilian, tetapi kertasnya masih kosong. Anda ingin tubuh yang lebih sehat dan berenergi, tetapi alarm pagi masih dimatikan. Anda ingin belajar bahasa baru, tetapi aplikasi itu masih berdebu di layar ponsel Anda. Setiap malam, sebelum Anda menutup mata, Anda berjanji, besok saya pasti akan mulai. Dan besok datang, matahari terbit, alarm berbunyi, dan janji itu janji suci untuk diri sendiri kembali. Terkubur di bawah selimut kenyamanan, di bawah beban rasa takut, atau di bawah bisikan familiar, tunda saja sedikit lagi. Teman-teman, jika ada satu kebenaran universal yang paling menghambat potensi manusia, itu adalah ilusi bahwa hari esok akan berbeda secara ajaib dari hari ini. Hari esok hanyalah perpanjangan waktu yang kita berikan kepada diri sendiri untuk tetap berada di zona nyaman. Ia adalah tempat di mana impian kita beristirahat, menunggu izin yang tidak akan pernah datang. Ia adalah tempat di mana potensi kita stagnan, menunggu momentum yang harus kita ciptakan sendiri. Kisah tentang kehidupan yang luar biasa bukanlah kisah tentang keajaiban yang terjadi besok. Ini adalah kisah tentang keputusan radikal untuk memulai sekarang. Hari ini, di sini. Dengan apapun yang Anda miliki, saya tidak akan meminta Anda untuk mengubah seluruh hidup Anda dalam 1 jam. Saya akan meminta Anda untuk memahami mengapa kita menunda dan bagaimana kekuatan momentum kecil yang diciptakan hari ini dapat memicu transformasi besar yang selama ini Anda impikan. Mari kita selami mengapa menunda adalah racun paling mematikan bagi potensi Anda, dan bagaimana Anda bisa membalikan keadaan, memulai perubahan besar hari ini juga. Bagian 1, anatomik penundaan. Mengapa kita menunda? Ini adalah pertanyaan yang mengganggu. Kita tahu konsekuensinya. Kita tahu bahwa menunda membuat pekerjaan menjadi lebih sulit dan membuat kita lebih cemas. Namun kita tetap melakukannya. Mengapa? Psikolog telah mempelajari fenomena ini selama bertahun-tahun, dan mereka menemukan bahwa menunda bukanlah masalah kemalasan. Menunda adalah masalah manajemen emosi. Ketika Anda berpikir tentang tugas besar menulis buku, meluncurkan bisnis lari maraton otak, Anda segera mendaftarkan tugas itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Tugas itu terasa berat, menakutkan, atau membosankan. Respon alami otak adalah menghindar dari ketidaknyamanan tersebut. Jadi kita menukarkan rasa sakit masa depan untuk kesenangan sesaat di masa sekarang. Kita menunda menulis laporan penting dan menggantinya dengan gulir media sosial. Kita tahu kita akan merasa bersalah dan tertekan malam ini, tetapi sekarang, saat ini kita merasa lega dan nyaman. Ini adalah pemuasan instan yang mematikan. Kita secara efektif meminjam kebahagiaan dari diri kita di masa depan dan membayarnya dengan harga bunga berupa kecemasan dan stres yang jauh lebih besar. Ilusi hari esok adalah ilusi bahwa kita akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih termotivasi, atau lebih terorganisir. Ketika hari esok itu tiba, kita berkata, besok saya akan punya energi untuk membersihkan seluruh rumah. Padahal kita tahu, besok kita akan merasakan hal yang sama. Kita terus-menerus memberikan beban kepada versi diri kita di masa depan tanpa menyadari bahwa versi diri kita di masa depan akan berhadapan dengan masalah yang sama. Kita juga sering menunda karena perfeksionisme yang melumpuhkan. Kita ingin segala sesuatunya sempurna sebelum kita mulai. Kita ingin memiliki peralatan yang lengkap sebelum berolahraga. Kita ingin riset yang 100% selesai sebelum menulis paragraf pertama. Atau kita ingin modal yang sempurna sebelum memulai bisnis. Perfeksionisme adalah rasa takut yang menyamar. Takut bahwa pekerjaan kita tidak akan cukup baik. Takut akan dihakimi. Dan rasa takut itu membuat kita tetap diam di tempat, menunggu momen ajaib yang tidak pernah datang. Bagian 2, keajaiban momentum hari ini. Kunci untuk mengalahkan penundaan adalah menyadari bahwa momentum lebih penting daripada motivasi. Anda tidak perlu menunggu dorongan inspirasi yang membara untuk memulai. Anda hanya perlu menciptakan gesekan awal. Bergerakan yang sangat kecil yang kemudian akan menghasilkan momentumnya sendiri. Pikirkan tentang sebuah roket. Energi yang paling besar, paling intens, dan paling sulit dikeluarkan adalah saat roket lepas landas dari landasan. Begitu roket itu menembus atmosfer, sisanya menjadi lebih mudah. Perubahan besar dalam hidup juga demikian. Jika Anda ingin menulis sebuah novel, jangan berpikir, saya harus menulis 250.000 kata. Itu menakutkan. Otak Anda akan menolaknya. Sebaliknya, katakan, saya hanya akan menulis 1 kalimat hari ini.
Kalimat itu adalah gesekan awal. Seringkali, begitu Anda menulis kalimat pertama, ide mengalir dan Anda akhirnya menulis satu halaman penuh. Momentum telah mengambil alih. Jika Anda ingin hidup sehat, jangan berpikir, wah saya harus berolahraga 1 jam hari ini. Cukup, kenakan sepatu olahraga Anda. Itu saja. Begitu sepatu itu terpasang di kaki Anda, probabilitas Anda untuk setidaknya berjalan 10 menit meningkat drastis. Kekuatan memulai hari ini terletak pada fakta bahwa ia mengalahkan penolakan emosional. Dengan membuat langkah awal yang sangat kecil, Anda mengirimkan sinyal kepada otak Anda bahwa tugas itu tidak menakutkan atau terlalu berat. Anda menurunkan ambang batas gesekan, dan Anda membiarkan diri Anda merasakan kepuasan dari penyelesaian tugas kecil. Kepuasan itu melepaskan yang positif, yang membuat Anda ingin kembali lagi besok. Ini adalah lingkaran setan yang positif. Memulai hari ini menciptakan momentum membangun motivasi, dan motivasi mendorong tindakan yang lebih besar besok. Sebaliknya, menunda hari ini menciptakan inersia memperkuat kecemasan, dan kecemasan menghasilkan lebih banyak penundaan. Bagian 3, mitos hari esok. Kita harus menghancurkan mitos tentang hari esok. Mitos ini membuat kita berpikir bahwa kita punya waktu tak terbatas. Mitos ini membuat kita berpikir, saya masih muda, saya dapat menabung 5 tahun lagi, atau saya akan menghabiskan waktu dengan keluarga saya setelah proyek besar ini selesai. Kebenaran yang menyakitkan adalah ini. Hari esok bukanlah jaminan. Bukan hanya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kesehatan atau keberadaan kita, tetapi juga karena waktu yang kita miliki sekarang adalah aset paling berharga yang tidak dapat dikembalikan. Setiap jam yang Anda habiskan untuk menunda adalah jam yang hilang, yang seharusnya bisa Anda gunakan untuk membangun bunga majemuk dalam keuangan, keterampilan atau hubungan. Seorang penulis terkenal pernah berkata, cara terbaik untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Ini adalah filosofi yang harus kita pegang erat. Memulai hari ini adalah tindakan keberanian. Ini adalah tindakan yang menyatakan bahwa Anda menghargai diri sendiri, dan masa depan Anda lebih dari kenyamanan. Sesaat di masa sekarang, ambil contoh seorang seniman bernama Sarah. Dia selalu bermimpi melukis pemandangan besar dan menjual karyanya. Selama bertahun-tahun, dia membeli semua perlengkapan melukis terbaik. Dia membaca semua buku tentang teknik melukis, tetapi dia tidak pernah melukis. Mengapa? Karena dia takut merusak kanvasnya. Dia takut bahwa hasil akhirnya tidak akan seindah yang ia bayangkan. Dia terus berbeda besok. Ketika saya benar-benar terinspirasi, saya akan mulai. Suatu hari mentornya memberinya tantangan konyol. Hari ini, saya tidak ingin kamu melukis. Saya hanya ingin kamu mengoleskan 3 warna acak ke kanvas itu. Sarah ragu, tetapi dia melakukannya. Begitu cat menyentuh kanvas, ilusi kesempurnaan hancur. Dia menyadari bahwa kanvas itu bisa diperbaiki, ditimpa, atau bahkan dibuang. Tetapi yang terpenting, dia sudah memulai. Dalam seminggu, dia telah menyelesaikan lukisan pertamanya, yang, meskipun tidak sempurna, memberinya kepercayaan diri untuk melukis yang kedua dan yang ketiga. Inilah kekuatan memulai hari ini. Ia menghapus ketakutan akan kegagalan karena ia menggantikan tujuan kesempurnaan dengan tujuan penyelesaian. Selesaikan pekerjaan meskipun buruk, Anda selalu bisa memperbaikinya setelah pekerjaan itu selesai. Bagian 4-5 strategi praktis memulai hari ini. Setelah kita memahami mengapa menunda, sekarang kita perlu strategi praktis untuk memulai. Ini bukan tentang rencana 20 langkah yang rumit. Ini tentang tindakan sederhana yang bisa Anda lakukan begitu video ini selesai. Pertama, terapkan aturan 5 menit. Ini adalah senjata paling ampuh melawan prokrastinasi. Jika Anda tidak ingin melakukan suatu tugas, paksa diri Anda untuk melakukannya hanya selama 5 menit. Hanya 5 menit. Otak Anda akan berpikir, baiklah, 5 menit itu cepat. Seringkali setelah 5 menit itu, Anda akan terlanjur masuk ke dalam pekerjaan dan terus melanjutkan. Jawaban berhenti senilai 5 menit, setidaknya Anda telah menciptakan momentum kecil yang dapat Anda ulangi besok. Ingat, 5 menit tindakan jauh lebih berharga daripada 5 jam perencanaan yang stagnan. Kedua, pilih tugas paling menjijikan dulu. Ini sering disebut sebagai makan katak Anda. Tugas yang paling tidak ingin Anda lakukan adalah tugas yang paling banyak menguras energi mental Anda hanya dengan memikirkannya. Begitu Anda menyelesaikan tugas terburuk di pagi hari, sisa hari Anda akan terasa ringan dan penuh kemenangan.
Ini memberikan dorongan yang positif dan rasa pencapaian yang luar biasa. Jika Anda menunggu untuk melakukan tugas yang sulit itu, tugas itu akan menghantui Anda, menciptakan kecemasan sepanjang hari, dan menguras fokus Anda bahkan ketika Anda melakukan hal-hal lain. Mulailah hari Anda dengan kemenangan kecil ini. Ketiga, hancurkan tugas besar menjadi bagian kecil yang konyol. Jika tujuan Anda adalah menulis buku, jangan menulis buku di daftar tugas Anda. Tulis 250 kata. Jika tujuan Anda membersihkan kamar, jangan tulis bersihkan kamar, yang tulis lipat 10 baju. Buat tugas itu sedemikian kecil sehingga terasa konyol untuk ditunda. Anda tidak menunda karena tugasnya sulit, Anda menunda karena tugasnya terasa besar dan menakutkan. Mengubah definisinya akan mengubah respon emosional Anda terhadap tugas itu. Keempat, ciptakan jembatan kebiasaan. Hubungkan kebiasaan baru Anda yang sulit dengan kebiasaan lama, Anda yang sudah otomatis. Ini dikenal sebagai, contohnya, jika Anda ingin mulai meditasi, jangan tulis meditasi 5 menit. Tulis, setelah sikat gigi di pagi hari, saya akan segera duduk dan meditasi selama 5 menit. Sikat gigi adalah pemicu otomatis. Begitu pemicu itu selesai, Anda langsung beralih ke kebiasaan baru. Ini menghilangkan kebutuhan untuk motivasi dan membuat tindakan baru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas harian Anda. Kelima, hilangkan sumber gangguan. Tidak ada gunanya mencoba memulai jika Anda dikelilingi oleh ribuan gangguan yang siap mencuri fokus. Mulai hari ini. Sebelum Anda melakukan tugas penting, matikan notifikasi ponsel Anda, tutup semua tab yang tidak relevan di komputer Anda, dan beritahu orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda tidak bisa diganggu. Selama 30 menit, perubahan besar membutuhkan fokus yang tidak terbagi. Memulai hari ini berarti memprioritaskan tugas Anda di atas gangguan lingkungan Anda. Bagian 5. Kekuatan komitmen publik dan cerita penutup. Perubahan besar tidak hanya datang dari disiplin diri internal, tetapi juga dari komitmen yang kuat. Salah satu cara tercepat untuk memastikan Anda tidak menunda adalah dengan menciptakan komitmen publik atau komitmen dengan seseorang. Beritahu teman atau mentor Anda tentang tujuan yang akan Anda mulai hari ini. Beritahu mereka, saya akan melakukan ini hari ini, dan saya akan melaporkan kemajuannya kepada Anda malam ini. Rasa tanggung jawab sosial ini rasa takut mengecewakan. Orang lain seringkali lebih kuat daripada rasa takut mengecewakan diri sendiri. Gunakan ini untuk keuntungan Anda. Mulailah hari ini dan pastikan ada seseorang yang menunggu hasil dari tindakan Anda. Mari kita tutup dengan kisah inspiratif tentang Ben. Ben adalah seorang pria paruh baya yang selalu merasa lelah dan tidak berenergi. Dokter memberitahunya bahwa ia harus mulai berolahraga atau kesehatannya akan memburuk. Setiap Senin ia berjanji akan memulai. Ia membeli sepatu lari yang mahal, ia membayar keanggotaan yang mahal, tetapi semuanya sia-sia. Ia selalu berkata, besok saya akan punya waktu yang lebih baik. Suatu hari, setelah merasa putus asa, ia memutuskan untuk tidak berjanji tentang atau lari. Ia berjanji hanya satu hal. Setiap kali ia melihat tangga, ia harus menaikinya. Itu saja, bukan lari. Hanya berjalan di tangga yang ia temui di kantor atau di rumah. Itu adalah tugas yang begitu kecil, begitu mudah, sehingga tidak mungkin untuk ditunda. Awalnya, itu hanya 2 kali sehari. Kemudian 4 kali. Seiring waktu, lututnya menjadi lebih kuat, napasnya menjadi lebih panjang, dan yang paling penting, ia membangun rasa percaya diri bahwa ia adalah orang yang menepati janjinya. Setelah 3 bulan, Ben tidak hanya naik tangga. Ia mencari tangga. Ia mulai lari pagi dan akhirnya menyelesaikan lari 5 km pertamanya. Perubahan besar tidak datang dari janji yang muluk-muluk di masa depan. Perubahan besar datang dari komitmen kecil yang Anda tepati hari ini. Hari esok hanyalah hipotesis. Hari ini adalah realitas yang dapat Anda kendali. Jangan biarkan impian Anda menjadi tumpukan janji yang usang. Jangan biarkan potensi Anda menjadi bayangan dari apa yang bisa terjadi. Tanyakan pada diri Anda sekarang, setelah semua yang Anda dengar, apa satu hal yang sudah Anda tunda, yang jika Anda mulai hari ini, akan memberikan dampak terbesar pada hidup Anda? Apakah itu mengirimkan surel pertama untuk bisnis Anda? Apakah itu meditasi selama 3 menit? Apakah itu menuliskan 1 halaman dari rencana keuangan Anda? Jangan tunggu inspirasi, jangan tunggu energi. Ciptakan energi itu dengan memulai sekarang.